tes. Jazakallah. Kita mulai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah sekalian yang insyaallah senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kumaha daramang, sehat? Ini bukan Sunda di sini ya? Barakallahu fiik. Alhamdulillah, tentunya kita bersukacita, bergembira dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang mulia dan berkah ini. Masya Allah, kembali Allah mudahkan kita, berikan kita pertolongan, taufik serta rahmatnya, kita bisa berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, di tempat yang paling mulia, yang paling berkah. Dan juga dalam rangka insyaallah duduk sejenak melakukan, kalau antum ditanya apa ibadah yang paling besar di sisi Allah? Salat apa puasa? Apa ibadah yang paling agung di sisi Allah? Salat apa puasa? Bukan salat, bukan puasa. Ya, sepakat para ulama, subhanallah, ibadah terbesar di sisi Allah talabul ilmu. Ini yang sedang kita lakukan. Ya, karena seluruh ibadah tergantung dengan ilmu. Kita tahu kaum muslimin, teman-teman semuanya, bahwa tidak mungkin ibadah antum diterima, Pak. Ya, mustahil. Ibadah kita diterima pertama tanpa ikhlas. Ya Allah, semoga Allah berikan keikhlasan. Ya, hanya kepada dan untuk Allah. Ini dua ya. Hanya kepada dan untuk. Ada yang bisa membedakan? Hanya kepada, agar tidak terjerumus kepada syirik besar. Ibadah kepada patung, ibadah kepada bintang, bulan, jin, malaikat, atau na'udzubillah misalkan orang-orang saleh yang sudah wafat di kuburan. Yang kedua hanya untuk, agar terhindar dari syirik kecil. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, judulnya gimana? Lillah, hanya untuk Allah. Judulnya adalah ikhlas.
Memurnikan ibadah hanya kepada dan untuk Allah. Ya, yang kedua adalah ittiba. Pegang terus. Seorang muslim yang ingin diterima ibadahnya oleh Allah, para ummahat sekalian, para ikhwan sekalian, harus pastikan bahwasanya hiruk pikuk penghambaan kita kepada Allah cocok dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesuai dengan apa? Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'. Maka sebagaimana ya, ikhlas itu hanya kepada yang satu, ittiba' juga hanya kepada yang satu. Ikhlas hanya kepada yang satu siapa? Allah. Ittiba' hanya kepada yang satu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sederhana kan? Mudah tidak agama kita? Nggak usah neko-neko. Ya, nggak usah kita pusing-pusing mengadakan sesuatu yang subhanallah Nabi dahulu tidak contohkan. Cukup bagi kalian, kata Nabi, kata Allah, Muhammad sebagai uswatun, tauladan terbaik bagi kita. Ya, walaupun tentunya subhanallah kabar-kabar yang tidak mengenakan, jangan aneh, bosnya di akhir zaman ikhlas itu luntur, ittiba juga apa? Hancur. Ya, ikhlas itu luntur. Dengan banyaknya orang-orang yang naudzubillah, bukan non muslimnya, hatta muslimnya, ya, dalam urusan ikhlas masih ada yang kedukun masih? Atau dulu antum suka kedukun? Hah? Masih ada yang pakai benang hitam di lehernya masih ibu-ibu? Kalau ibu-ibu pakai yang kuning 5 kilo kayaknya. Hah? Enggak apa-apa kalau yang kuning deh. Mas. Ya. Masih ada yang nyambat-nyambat nama selain Allah masih? Nah. Nyambat wali, datang ke kuburannya, ya syekh, ya syekh. Atau antum itu kerjaan antum dulu. Sebelum talabul ilmi. Ya. Dan sebagainya. Semoga kita juga dijaga hati kita oleh Allah. Mungkin kita sudah tidak terkontaminasi dengan syirik. Ya. Ingin disanjung, ingin dipuji, tertena. Ya Allah. Hasbunallah, sekedar niatannya dunia. Tanpa mengiringi Allah atau Allah diduakan di situ. Yang lebih ditakuti oleh Nabi daripada fitnah Dajjal, kata Nabi. Kita berlindung, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lamuhu wa nastaghfiruka fi ma la na'lam. Kita berlindung kepada Allah, semoga Allah jauhkan kita dari kesyirikan. Baik yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Hasbunallah ikhwan. Ya, yang kedua yaitu lunturnya juga sunnah. Dan itulah sebab kerusakan umat ini di akhir zaman. Jangan aneh antum. Ya, jangan aneh. Sebab kerusakan umat ini munculnya ya cara beragama yang Nabi tidak contohkan. Tak jelas-jelas Nabi nggak contohin, tapi tetap aja diceklan gitu. Hah? Dipegangin aja. Hasbunallah. Ya. Hadis yang sering kita dengar di mana Nabi ketika menggambarkan fenomena yang akan terjadi di akhir zaman, apa kata Nabi? Man ya'ish minkum, dalam Sunan At-Tirmidzi, siapa yang panjang umur di antara kalian, ya, aku wafat, kalian masih hidup di akhir zaman, fasayara ikhtilafan katsira. Yang terjadi akan ada perpecahan di tengah umat ini, tidak bersatu dalam pemahaman, berjamaah-jamaah, berkelompok-kelompok, ya, berfirqah-firqah.
Itu kabar-kabari umat ini di akhir zaman. Baik, alhamdulillah. Rasulullah yang memiliki sifat rahim. Lihat di akhir surat At-Taubah, kata Allah, bil mu'minina laqad ja'akum rasulun min anfusikum bil mu'minina raufur rahim, yang sangat lembut dan sangat sayang kepada yang beriman. Maka Nabi memberikan solusi. Kalau kalian sudah sampai ke zaman itu, dan sekarang kita sudah sampai, apa solusinya? Fa'alaikum bisunnati. Teruslah pegang teguh oleh kalian apa? Sunnah, tuntunanku. Yang sudah sangat sempurna, sudah sangat jelas. Seperti jelasnya matahari yang sekarang kita lihat di luar itu. Tidak ada aling-aling, Pak. Jelas. Tinggal mau antum pelajari atau tidak. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan juga tuntunan murid-muridku yang langsung menerima ilmu dan agama secara segar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kata Nabi, gigit dengan geraham. Ya. Karena tidak mudah memegang sunnahku di akhir zaman. Baik kaliannya terkontaminasi atau banyak orang yang merongrong, ya, sikap kuat kita di atas sunnah. Lalu kata Nabi memberikan kabar tentang penyakitnya. Apa kata Nabi? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan awas sekali, jangan sekali-kali kalian di zaman itu mengada-ngadakan perkara yang baru dalam agama. Diingatkan. Itu penyakitnya. Penyakitnya yaitu sudah mulai menjauhnya umat dari sunnah. Sehingga Nabi mengingatkan, pegang teguh sunnah dan awas ya, kata Nabi. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jangan ngada-ngadakan perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Dalam riwayat wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. La ilaha illallah. Maka inilah penyakit umat ini. Bagaimana caranya ikhwani? Subhanallah. Sementara tidak mungkin ibadah kita diterima tanpa tauhid, tanpa ittiba. Maka caranya apa yang kita lakukan sekarang? Talabul. Ya. Makanya anak ingin tanya, antum ini lagi duduk apa lagi ibadah? Woi. Ibu-ibu lagi duduk apa lagi ibadah, ibu-ibu? Lagi duduk lah maksudnya. Lagi duduk tapi malaikat sibuk mencatat pahala antum. Sekali lagi duduk santai, apalagi di majlis anak, halal minum kopi. Hah? Antum gak ada yang bawa kopi ya? Boleh. Boleh minum kopi, boleh nyender, apalagi yang sudah ya jenggotnya agak putih-putih boleh nyender itu. Tidur pun boleh, gak apa-apa, berkah. Ya, naam. Kaum muslimin rahimakumullah. Subhanallah. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan al-ilmu imamul amal. Tuh, statement beliau. Ilmu adalah imam seluruh amal. Ilmu apa? Imam seluruh amal. Wal amalu tabi'un lahu. Dan seluruh amalan dalam agama ini melu ilmu. Ngikut ilmu. Ya, mengikuti ilmu. Berarti apa yang harus kita dulukan? Amal dulu apa ilmu dulu, jamaah? Kalau antum ahlus sunnah, maka jawabannya akan mengatakan ilmu dulu. Sebagaimana perkataan Imam Bukhari, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu dulu sebelum berkata dan berbuat. Oleh karena itu jamaah sekalian, Allahu Akbar. Saya katakan demi Allah, tidak ada yang selamat di akhir zaman seperti ini kecuali yang punya semangat datang ke majelis ilmu. Datang semangat ke majelis ilmu, insya Allah selamat, Pak. Ya, banyak berkah datang ke majelis ilmu, masya Allah. Majelisnya aja berkah, Pak.
Malaikat hadir, dicatat, datangnya aja Masya Allah pahalanya berapa? Belum lagi ketemu teman-teman yang soleh, betul nggak? Iya. Karena majlis ini majlis orang soleh atau yang mau soleh. Dan lain sebagainya. Oleh karena itu, subhanallah ya. Walaupun ada kemudahan, ada YouTube, ada apa, media TV, ada apa lagi, ya dan seterusnya, Instagram, Facebook, ya. Wallahi tidak mewakili datangnya ke majlis ilmu, tidak mewakili. Al asal fi talabil ilmi huduril majalis, ya. Bahwa hukum asal dalam talabul ilmi menghadiri majlis. Sebagaimana dahulu para ulama, ya, subhanallah, sampai mereka untuk mendatangi majlis safar, bahkan berbulan-bulan. Tapi pastikan, semoga Allah bimbing ana dan bimbing kita semua. Pastikan bahwasanya ilmu yang kita pelajari, pastikan betul-betul ilmu yang bersumber dari sumbernya yang asli. Qala Allah wa qala Rasul wa qalas sahabah. Ya. Qala Allah al-kitab, qala Rasul as-sunnah, qala sahabah. Generasi yang sudah dijamin surga di atas manhaj salaf ahlus sunnati wal jamaah. Udah kesimpulan aja deh. Kalau mau nuntut ilmu itu pengajian salafi bukan? Serius. Di atas manhaj salaf apa bukan? Ya. Kalau di atas manhaj salaf, kembali kepada pemahaman generasi yang sudah dijamin surga, para sahabat salafus saleh, insya Allah aman, Pak. Baik pembelajaran akidah, ibadah, akhlak, muamalah. Tapi kalau apalagi di bawah, yaitu ya kelompok tertentu, jamaah tertentu, firqah tertentu, ikut baiat ini wajib, bahkan ada wajib iuran kelompok 10%. Berapa dulu? 2,5%. Tinggalkan. Lalu di sananya subhanallah, ya, ditanamkan kebencian kepada pemerintahnya. Ini ciri-cirinya nih. Ya. Atau sekedar dongeng yang bikin semuanya tertawa terbahak-bahak. Kosong dari dalil. Ya. Dan seterusnya. Maka ma'asyar muslimin, Al-Imam Ibn Sirin atau mungkin Abdullah bin Mubarak, antara keduanya mengatakan inna hadal ilma dinun. Hati-hati kata beliau. Bahwasanya inna hadal ilma dinun, ilmu ini bakal agama kalian. Iyalah. Kenapa jadi Syiah? Karena gurunya Syiah. Betul? Kenapa jadi Ahmadiyah? Gurunya Ahmadiyah. Kenapa jadi teroris dengan berbagai macam kelompok yang ada di negeri kita ini? Karena gurunya teroris. Betul? Kenapa malam Jumat nostalgia ke Banten, keliling Banten? Ya karena begitu. Ya, gurunya begitu. Betul ya, Ibu? Nah, ya jadi antum ini beragama sesuai dengan ilmu antum, betul apa tidak? Nah, makanya kata ulama, inna hadal ilma dinun, sesungguhnya ilmu ini bakal agama kalian. Hati-hati. Fangduru, maka cek and recheck dulu. Fangduru, lihat dulu. Amman ta'khuduna dinakum, dari mana kalian mengambil bakal agama kalian? Dari mana mengambil? Ibnu Taimiyah tegas mengatakan la tujalisu ahlal bidah. Ya, jangan suka duduk-duduk di majelis yang tidak sunnah. Yang diistilahkan oleh beliau oleh apa? Ahlul bid'ah. Tadi sensitif ngomong kayak gini nih ya. Tapi nggak apa-apa, pahit dikit gak apa ya. Naam, la tujalisu ahlal bidah. Nggak boleh duduk. Nggak boleh duduk. Nggak boleh. Di majlis-majlis yang tidak sunnah, walaupun di komplek antum. Ya setor muka mungkin sesekali lah. Ya. Tapi kalau antum mulazim mereka terus-menerus datang, tidak boleh. Kenapa? Beliau mengatakan fa inal quluba dha'ifah. Karena hati kita ini lemah, Pak. Hati kita ini lemah.
Wasyubhatu khattafah, sementara syubhat itu kuat, begitu cepat menyambar dada antum sehingga antum termasuk atau ikut dalam gelombang syubhat-syubhat mereka. Ya, jadi standarnya adalah apa yang disampaikan, apakah qala Allah wa qala Rasul, dan di atas manhaj salaf. Bukan standarnya kan si fulan sudah tenar. Ya, sejuta umat dan ummahat. Ya, dan seterusnya, cek dulu. Ya. Jangan sampai ternyata kita duduk di majlis yang lal musta'an, akidahnya bermasalah, ibadahnya juga tanpa dalil dan seterusnya. Semoga Allah selamatkan kita semuanya. Di akhir zaman ini luar biasa ya. Perlu protek, perlu hati-hati ya, agar ya kita ya mendapatkan keselamatan sebagaimana telah selamatnya orang-orang terdahulu. Alhamdulillah. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dimudahkan untuk thalabul ilmi. Semoga juga ilmu yang kita dapatkan ilmu yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kaum muslimin rahimakumullah, pembahasan kita yaitu membahas ensiklopedia adab, kamus adab ya, dari kitab yang Masya Allah ya, ditulis oleh seorang ulama yang masih hidup sampai hari ini, Sayyid Nada hafidhahullah ya, yang boleh kita katakan buku ini dengan istilah lain 24 jam di atas sunnah ya, 24 jam di atas sunnah ya, 24 jam Ustaz, berarti tidur pun di atas sunnah Ustaz. Nah ya, tidur antum gimana? Mangap apa mingkem ya. Naam ya, sejatinya kita harus begitu ya. Kenapa Pak Bu jamaah? Karena yang pertama tentunya usia kita terbatas, betul apa tidak? Terbatas. Sementara persiapan kita menghadap Allah harus sempurna. Berapa usia antum? Allahul musta'an. Yang 60 bentar lagi. Ya, yang 50 sama juga. Yang 40 peringatan. Yang sudah lewat lebih sedikit biasanya. Yang sudah lewat lebih banyak ya. Yang sisa lebih sedikit. Tapi jangan mentang-mentang aku masih 30 tahun. Ya, tidak ada. Allahul musta'an. Sementara ma'asyal muslimin, semua kita ingin selamat, masuk surga, husnul khatimah. Maka bagaimana caranya? Caranya adalah subhanallah, kita manfaatkan detik Pak, bukan menit Pak, detik. Dalam kehidupan ini berpacu di dalam apa? Melodi. La. Berpacu di dalam fastabiqul khairat. Ya. Oleh karena seorang muslim punya progres, tidak ada detik berjalan kecuali argo pahala berjalan. Pahalanya berjalan. Dan itu sangat mudah. Sekarang aja nih insya Allah semoga kita kasih keikhlasan. Sekarang aja argo pahala lagi jalan nih. Setelah ini ketemu istri di rumah, senyum apa cemberut? Woi, jawab. Bu, ketemu suami di rumah Bu, nyemprot apa ngucapin sayang yayang gitu? Nah, argo pahala di rumah jalan. Ya. Ketemu tetangga, argo pahala jalan. Masuk kamar mandi, argo pahala jalan. Betul? Pakai sendal nanti argo pahala jalan. Bagaimana caranya? Alhamdulillah. Caranya yaitu tidak ada lain, subhanallah, ittabi'uh, ikuti gaya hidup Muhammad. La'allakum tuflihun, kata Allah. Surat Al-A'raf ayat 157 itu terakhir. Wattabi'uh, ikuti gaya hidup Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian pasti bahagia. Ya, maka ma'asyal muslimin, oleh karena itu boleh saya katakan kitab ini 2 jilid ya. Naam,
Kita ganti judulnya, boleh 24 jam di atas sunnah. Oleh karena itu, penulisan beliau yang sudah antum ketahui, ya berdasarkan karena ensiklopedia kamus berdasarkan abjad. Namun untuk kita runtutkan, kita bahas tidak berdasarkan abjad, tapi berdasarkan kegiatan, ya rentetan sehari-hari kita. Baik, oleh karena itu hari ini insyaallah adanya di jilid pertama halaman 109. Ya, jilid pertama halaman berapa? 109. Apa itu Ustaz? Itu bab al-istiqadu minan naum. Bab subhanallah, bagaimana Rasulullah bangun tidur. Antum sudah bangun tidur belum? Atau sudah tidur lagi? Naam. Bab al-istiqadu minan naum. Bab, Masya Allah, bagaimana Rasulullah SAW ketika beliau bangun tidur. Allahu Akbar. Gimana tidur tadi malam, pulas? Alhamdulillah. Berapa obat tidur, berapa? 10? Kelepak-lipak. Allahu Akbar. Betapa nikmatnya tidur ya. Sebagaimana betapa nikmatnya Allah yang maha bijak, yang tahu apa yang kita mau, dihadirkanlah siang dan malam. Silih bergantian, betul? Awas jangan sampai siang jadi kelelawar nih. Mending saat kelelawar, kupu-kupu. Waduh. Ya, awas. Ya, sunnatullahnya gimana? Lihat banyak dalam ayat. Ya. Surat An-Naba yang kita hafal tuh, ayat 9 sampai 11. Allah katakan di antara nikmatku kepada kalian, wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asa. Hafal enggak amai tasalun? Kata Allah, wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidur kalian sebagai ajang istirahat. Ya Allah, betul apa tidak? Allahu Akbar, enggak kebayang, Pak. Orang stres kalau tidak bisa tidur, kepala sakit, ya dan seterusnya. Makanya Allah katakan wa ja'alna nauma subata. Kami jadikan naum, apa naum? Tidur. Tapi jangan aja di Abu Naum. Molor terus. Lah, di waktunya ya adalah ajang istirahat. Tidur yang agak lama malam. Tapi usahakan siang pun antum tidur ya, walaupun sedikit. Namanya apa namanya? Qailulah. Karena kata syaitan, qilu fa inna syaitana la yaqilu. Tidurlah sedikit siang hari. Karena syaitan tidak pernah tidur siang. Sampai Abu Zur'ah rahimahullah atau yang lainnya, dia mengatakan, kendati pun aku terkadang susah tidur di waktu siang, mungkin karena ada urusan dan sebagainya, aku tetap baringkan badanku di atas kasur untuk menipu setan bahwasanya aku tidur. Setan bisa ketipu juga ya? Yalah, bisa lah. Emang setan bisa. Sebagaimana dalam Al-Quran, setan ditipu sama, ya, setan tidak tahu kalau Nabi Sulaiman sudah wafat kan. Dikira Nabi Sulaiman tidur, ya. Pas tongkatnya kena rayap jatuh, ternyata udah mati Sulaiman. Ya, setan ketipu tuh. Kaum muslimin rahimakumullah, wa ja'alna al-laila libasa. Sementara kami jadikan malam sebagai pakaian. Iya. Malam. Pakaian maksudnya apa? Iyalah kelam hitam menutupi bumi. Ya, makanya orang kalau keluar malam-malam tuh nggak kelihatan ya, seperti orang berpakaian nggak kelihatan. Ya, lalu wajah, sehingga tadi sunnatullahnya malam semuanya merapat ke mana? Ke rumahnya masing-masing. Lalu waja'alna nahara ma'asya. Kami jadikan yaitu siang tempat mencari penghidupan, nafkah. Ini sunnatullahnya. Ya, semoga insyaallah kita bisa ngikuti sunnatullah. Walaupun ada ya kondisional, terkadang dibalik ya. Ya, naam, sipnya sip malam, mana satpam. Ya sudah, kadang lagi mana lagi. Ya, tapi sunnatullahnya begitu. Taib.
Dalam surat Al-Furqan ayat 47, mohon maaf tidak ada di sini. Allah katakan wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasa wa nauma subata wa ja'alna an-nahara nusyura. Hampir sama artinya. Kami jadikan yaitu malam sebagai penutup. Ya, memang digelapkan oleh Allah sehingga tidak banyak itu pergerakan. Ya, lalu kami jadikan tidur sebagai istirahat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah nikmat, Pak. Di antara nikmat Allah kita bisa tidur. Allahu akbar. Baik. Kemudian dan kami jadikan yaitu siang tempat tadi, ya, bertebaran mencari nafkah. Baik Pak Bu jamaah, siapa yang menidurkan antum? Allah. Siapa yang membangunkan antum? Allah. Sebagaimana tidur nikmat, alhamdulillah. Bangun juga nikmat. Saya seminggu atau dua pekan yang lalu, saya nyolatkan orang di kampung. Ya. Ceritanya jam 1 masih ngobrol, Pak. Masih seger. Bahkan masih ikut pengajian pada isanya. Ya. Tidur jam 2 ngorok, ternyata ngoroknya bablas. Ya, dicabut nyawanya oleh Allah. Subhanallah. Maka itu yang diceritakan dalam surat Az-Zumar ayat 42. Apa kata Allah? Allahu yatawaffal anfusu hina mautiha. Allah lah yang mewafatkan jiwa ketika wafatnya. Ya, walati lam tamut fi manamiha. Dan yang belum wafat dalam tidur mereka. Maksudnya yaitu ada yang wafat lalu Allah bangunkan. Maksudnya tidur. Allah yang meneruskan antum wafat, Allah juga yang kembali membangunkan antum. Ya, fayumsikul lati qadha 'alaihal maut. Ya, maka orang-orang yang ditetapkan kematian maka ditahan. Maksudnya tidak lagi bisa hidup. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Lalu yang belum ditakdirkan wafat dilanjutkan kehidupannya sampai waktu yang ditetapkan. Alhamdulillah. Alladzi ahyana. Ya. Alhamdulillah. Masih hidup antum masih? Woi, masih hidup kah? Sudah mulai saya mati lagi Ustaz sekarang. Ya, sudah mulai mau mati lagi dia Ustaz, ya. Ayo, kaum muslimin rahimakumullah. Maka di sini ayul ikhwah, Allahu akbar. Kita berusaha bagaimana ya menjalani roda hidup dalam 24 jam kita. Akhi, saya ingin tanya, orang kafir bangun gak hari ini? Bangun, tidur. Orang fasik, pelaku maksiat, apa antum mau sama dengan mereka? Lah. Ya? Tidak boleh sama. Orang kafir, orang fasik dengan orang yang beriman. Ya, tadi salah satunya orang yang beriman, subhanallah, tidak menginginkan 1 detik dari umurnya kecuali di situ apa? Bernilai pahala. Oleh karena itu kaum muslimin Allah di sini ya disebutkan oleh beliau sekitar 11 adab, masya Allah, atau 10. Bagaimana kiranya Rasulullah SAW dahulu keseharian beliau dalam bangun tidur, bagaimana ada beliau. Dan di sini kita perlu gembira dan bersuka cita. 1, betapa sempurnanya agama kita. Ya, sempurna. Alhamdulillah. Ya, makanya antum gak usah neko-neko, bikin-bikin baru, ngapain, Mas? Ya, ittabi'u, cukup ikuti saja kata Ibnu Mas'ud. Wala tabtadi'u, ulah sok ngayang-ngayang nu anyar. Faqad kufitum, sudah cukup. Ya, kata Ibnu Mas'ud begitu. Ikuti saja yang ada, jangan ngada-ngadakan yang sudah cukup. Ya. Terus yang kedua tadi kita bergembira bahwasanya ternyata Allahu Akbar ya dalam setiap waktu kita bisa bernilai ibadah. Naam. Baik, yang pertama, ikhwah yang bawa bukunya silakan dilihat dan tidak ya mungkin dicerna dan dicatat. Ya,
istishhadu ni'mallahi azza wa jal. Allahu akbar. Senantiasa biar Ustaz mau ngaji mungkin. Naam. Senantiasa masalah bangun tidur menghadirkan betapa dahsyatnya nikmat Allah. Alhamdulillah. Betapa dahsyatnya nikmat Allah. Pak Bu, naam. Karena umur itu nikmat. Betul apa tidak? Ketika kita Allah berikan umur, berarti masih ada kesempatan untuk nambah iman atau bertobat. Betul apa tidak? Kalau umur sudah tidak ada, selesai. Maka umur itu nikmat. Ya, sehingga kita masih punya kesempatan, subhanallah, untuk memperbaiki atau nambah kebaikan. Alhamdulillah. Maka hadirkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita jelaskan bahwa tidur itu nikmat, bangun tidur juga nikmat. Alhamdulillah. Ya. Oleh karena itu nanti kita akan di adab yang selanjutnya, insyaallah tidak asing, ini sekarang mengingatkan ya, apa yang diucapkan tidak luput dari kalimat syukur. Alhamdulillah. Begini ya. Awas bangun tidur jangan salah doa. Bismika Allahumma amutu. Molor deui eta mah. Ya. Gitu tidur lagi. Baik. Selanjutnya ya ikhwah, di antara yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun tidur, beliau mengusap wajahnya. Nah, begini. Mengusap wajahnya. Sallallahu alaihi. Naam. Ya. Baik dengan satu atau dua tangannya, mengusap wajah. Baik. Itu yang dilakukan Nabi SAW. Apa hikmahnya? Pertama, ya, tentunya wajah antum kayaknya kerut tuh kalau pas bangun tidur ya. Maka dibenahin lagi tuh wajah. Yang kedua tentunya, bukan itu. Yang kedua, subhanallah, wallahu alam, mungkin ada sisa-sisa kotoran, baik yang dari luar, yang dari dalam keluar, ada belek, ada apa lagi? Bekas bikin pulau, apa namanya itu? Hah? Liur ya. Allahul musta'an. Atau ternyata subhanallah cicak ya ikhwan ya, di sini cicak. Atau kotoran-kotoran, maka subhanallah disunahkan mengusap wajah sebagaimana hadis ya tentang sahabat Ibnu Abbas pernah tidur di rumah bibinya, siapa namanya? Maimunah. Ya. Maka beliau mengatakan bitu inda khalati. Aku pernah tidur bermalam di rumah yaitu bibiku. Siapa namanya? Maimunah. Summa staiqadha Rasulullah famasaha an-naum ala wajhihi. Lalu beliau yaitu mengusap tidur dari bekas tidur dari wajahnya. Gimana ya? Bayang gimana caranya? Naam, bisa dengan satu tangan atau silakan dengan dua tangan. Ini sunnah. Dilakukan siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Gimana tadi pagi lakukan enggak? Baru tahu sekarang, Ustaz. Alhamdulillah ngaji. Ya. Baik, kaum muslimin rahimakumullah. Lalu subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Pak Bu, ini kalau mudah ya, membaca 10 ayat terakhir di surat Al-Imran. Kalau mudah. Kalau enggak mudah ya diusahakan. Enggak hafal Ustaz, baca. Sesekali Pak minimal, Pak. Dalam riwayat yang lain Nabi sambil melihat ke atas, lihat ke langit. Allah. Apa 10 ayat surat Al-Imran itu? Dari mulai firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته
وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم dan seterusnya. Hafal? Kalau hafal alhamdulillah. Kalau tidak baca. Waduh, setiap malam ya minimal Pak seumur sekali lah pernah melakukan. Ya. Jangan sampai ada sunnah Nabi yang sama sekali tidak kita lakukan. Yang ayat-ayat tersebut subhanallah tentang apa Bu? Pak, tentang bagaimana kebesaran, ya, menjelaskan tentang kebesaran Allah dalam penciptaan langit dan bumi, berselisihnya siang dan ya silih bergantinya siang dan malam dan seterusnya. Ada tanda-tanda kebesaran Allah. Ulul albab yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan apa? Berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, lalu sontak mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza, ya Allah kau tidak ciptakan ini semuanya sia-sia. Lalu disebut doa Rabbana 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 Rabbana. Ya. Surat apa Pak? Surat apa? Al-Imran. Ya, di 10 hari di 10 ayat terakhir. Ada yang pernah mengamalkan di sini? Baru tahu alhamdulillah. Ya. Nah, maka sesekali. Yuk bismillah ya. Nanti malam dipraktekkan ya. Ya. Gitu. Nanti malam dipraktekkan. Itu kita usap wajah subhanallah sambil membaca ayat ini. Terkadang Nabi keluar rumahnya sambil memandang langit. Ya, subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Namun sekali lagi itu sunnah. Baik, kaum muslimin Allah. Selanjutnya Allahu akbar. Muslim acap kali pertama kali bangun tidur yang diingat siapa? WA apa Facebook? Hoi. Allah. Bangun tidur langsung tuh tangannya cari mana nih HP. Cari WA. Yang dibaca WA musibah itu. Bangun tidur siapa yang diingat? Allah. Maka kaum muslimin Allahu akbar. Lihat. Agama kita, agama zikir. Ya, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, bangun tidur diawali dengan zikir dan ditutup kehidupan kita dengan istirahat tidur dengan apa? Zikir. Alhamdulillah. Wadzakirin Allah katsiran wadzakirat. Siapa yang banyak berzikir baik laki-laki maupun wanita, a'addallahu lahum maghfiratan. Allah akan siapkan bagi mereka ampunan wa ajran azima dan surga. Ya. Naam, maka ma'asal muslimin. Taib. Zikir itu ada 3 macam, Pak. Pertama, zikir bangun tidur seperti biasa, santai. Yang kedua, zikir pas bangun tidur agak maleman. Yang ketiga, zikir pas bangun tidur terbangunnya kaget, mimpi dikejar-kejar KPK. Ternyata beneran ya. Ada yang pernah mimpi ibu-ibu dikejar-kejar siapa? Kalau ibu-ibu dikejar-kejar madu katanya. Ya insyaallah. Nah, mimpi bangun kaget Pak. Ada sesuatu yang mimpi yang tidak enak. Oke. Mimpi zikir ketika bangun tidurnya biasa, insyaallah seperti biasa. Alhamdulillah. Gimana? Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Awas nih. Jangan sampai hafal tapi lupa, Pak. Alhamdulillah ya Allah, segala puji bagi Allah yang kembali menghidupkan kami setelah kami diwafatkan. Ya, mati kecil Pak kata orang. Ya. Dan wa ilaihin nusyur, aku yakin aku pun akan dikembalikan dan dikumpulkan di kepada Allah. Maksudnya akan diwafatkan suatu saat gak bisa bangun lagi. Alhamdulillah. Segala puji alhamdulillah, masyaallah, nikmat.
Jangan lupa ya. Gitu. Ada riwayat yang lain, alhamdulilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bidzikri. Ya, kata Nabi doa yang lain, alhamdulillah segala puji bagi Allah alladzi radda alayya ruhi, yang mengembalikan ruh kepadaku. Alhamdulillah aku hidup lagi. Wa afani fi jasadi, aku pun bangun dalam keadaan jasad sehat. Alhamdulillah. Gimana Pak? Gerakan badannya? Masya Allah. Kemudian, wa adina li fi dzikri, dan yang masih mengizinkan aku mengingatnya. Kata betapa banyak Pak Bu, ya bangun sih tapi sakit. Bener gak? Bangun sih sehat tapi nggak ingat Allah sama sekali. Tadi itu ingatnya WA gitu ya. Langsung ingat kerjaan, langsung ingat dunia. La ilaha illallah. Maka begitu. Kita baca ya. Alhamdulilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adinali bi dzikrihi. Hafalkan ya? Ya. Bulan depan dites ya. Insyaallah. Ya, untuk diamalkan bukan untuk dites. Oke. Kaum muslimin kamallah. Kemudian itu kalau bangunnya standar, Pak. Tapi mohon maaf ibu-ibu punten ya. Nabi pernah ditanya tentang orang yang bangunnya pas adzan subuh terus. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh tidak? Boleh. Tetapi ada kerugian. Subhanallah. Sifat orang yang beriman yang soleh bangunnya sebelum subuh. Ya. Semoga kita termasuk Pak Bu, Masya Allah, yang memiliki kebiasaan orang-orang soleh. Sudah bangun sebelum subuh. Apalagi bisa menyempatkan sholat malam. Minimal witir Pak. Witir jangan ketinggalan witir. Witir itu Pak, Masya Allah. Antum punya kebiasaan apa nih? Aduh Ustadz, anak ini tidurnya lelap Ustadz. Apalagi kerjanya capek Ustadz. Ya sudah, ente witir sebelum tidur. Tapi kalau antum ternyata punya kebiasaan, witir akhirkan. Dan subhanallah kita berusaha mujahadah untuk sholat malam. Subhanallah Pak, siapa yang membiasakan sholat malam hidupnya indah. Serius. Ya, mudah. Dan disitulah Allah turun ke langit dunia. Di mana kata Allah, siapa yang berdoa, siapa yang minta ampun, siapa yang minta tolong, aku tolong. Jangan sampai Allah turun ente tidur. Allah naik ente melek. Lah ya. Ibu-ibu ya. Makanya Allah memuji wabil asharihum yastaghfirun. Allah memuji orang-orang yang sudah beristighfar di waktu sahur. Makanya Pak Bu, waktu istighfar yang paling gagah waktu sahur. Sebelum subuh. Astagfirullah. Bersimpuh di hadapan Allah di saat itu. Oke? Maka ma'asyiral muslimin. Nah, katakan antum bangunnya alhamdulillah Ustaz. Sekarang jam berapa nih? Kalau di Pandeglang jam 4:09 Pak Adan. Maju banget ya. Tangerang mungkin gak jauh beda nih. Lewat 10 beda semenit ya. Naam, katakan itu bangun 3:30 atau bangun jam 3, Masya Allah. Terbangun sebelum subuh, maka kalau bisa jangan sampai terlewatkan zikir yang satu ini. Apa itu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bisa kan? Coba diulangi. La ilaha illallah. Ayo semuanya. Wahdahu lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Siapa yang kata Nabi mengucapkan doa ini ketika bangun malam, lalu dia salat, kubilat salatuhu, salatnya diterima. Fa idza da'a, dan apabila berdoa setelah itu doanya diijabah. Kalau antum pas bangun agak malam ngucapinnya doa tadi. Ya, pernah apa belum? Alhamdulillah. Baru dengar? Alhamdulillah. Ya, naam. Ini kalau bangunnya apa?
Bangunnya apa? Ya, bangunnya agak malam. Oh ya, mohon maaf tadi saya ketinggalan. Nabi pernah ditanya tentang orang yang bangunnya pas adzan subuh terus. Gimana, Pak? Apa kata Nabi? Kata Nabi, "Dzaka rajulun bala fi udunaihi syaitan." Itu adalah seseorang yang setan kencing di telinganya. Masya Allah, Pak, bangun pas adzan aja dibilang setan kencing. Kalau bangunnya jam 7, setan mencret di situ. Makanya ada istilah telinga sepiteng iblis. Nah, ya. Ada yang telinganya sepiteng setan di sini, ada nggak? Aja kan? Ya. Biasakan bangun, biar iblis jangan di sini, jangan pipis di sini. Ya. Naam, kaum muslimin rahimakumullah. Oke ya. Sudah ya, itu dzikirnya. Kalau antum bangunnya agak malam, Pak. Lalu setelah itu antum wudu, salatnya diterima, bila doanya diijabah. Lanjut. Kok aduh tadi itu bangunnya nggak enak, dikejar-kejar siapa tadi? Bangunnya dikejar-kejar KPK. Aduh, karena korupsi kayaknya ya. Nah, atau antum merasa jatuh dari jatuh dari ranjang. Ternyata benar ya. Dan seterusnya, bangunnya kaget, gak enak. Maka ma'asal muslimin disunahkan mengatakan a'udzu bi kalimatillahi tammat min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Coba diikuti aja, yang penting pernah ngikuti. Bisa nanti cari ya, atau beli bukunya. A'udzu bi kalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatini wa ayyahdurun. Naam, ya, yang artinya aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, dengan Al-Quran. Ya, dari apa? Dari kemurkaannya, dari azabnya, dari keburukan makhluknya, dari godaan setan dan kehadirannya. Ya, karena mimpi buruk itu dari setan. Apalagi bukan mimpi buruk kali. Kadang-kadang antum lagi tidur merasa ngap ya. Gimana? Ada yang nindihin gitu ya. Gitu ya. Pernah nggak? Apa itu? Ternyata istri, Pak. Ya, gitu. La ilaha illallah. Ya, nggak ada istri, nggak ada suami. Ternyata kita la ilaha illallah. Itu jin, Pak. Ya, jin. Ya, mungkin sebabnya tadi sebelum tidurnya pun antum tidak berzikir. Ya, tidak zikir. Naam, ayul ikhwah. Itu sekali lagi yang kedua, zikir. Jadi zikir terbagi berapa, ikhwan? 3. Zikir hidup standar, bangun standar. Zikir bangun sebelum waktunya, maksudnya masalah sepertiga malam terakhir. Dan zikir dalam keadaan kaget atau takut, ya, ada sesuatu dari dalam mimpi kita. Naam. Kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya yaitu as-siwak. Ya. Yaitu kita bersiwak. Masya Allah. Bu, walaupun suami ibu ganteng, bangun tidur tetap mulutnya bau keong. Ya, walaupun istri antum cantik, apalagi Masya Allah, saya sudah bikin pulau berapa tuh? Liurnya Masya Allah. Ya, maka ma'asal muslimin, alhamdulillah. Lihat agama kita wangi, ikhwan. Agama kita bersih. Allah sallallahu alaihi wasallam. Agama kita agama sehat. Makanya pundi-pundi kehidupan, baik kehidupan dunia ataupun agama, beres. Ya, gitu, tentang kebersihan, tentang kesehatan, tentang kasih sayang, beres. Muhammad contoh terbaiknya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, bagaimana di sini? Ya, Nabi di antara tuntunnya kana la yanamu illa wasiwaku inda ra'sihi. Beliau tidak tidur kecuali siwak di atas, sebelah kepala beliau. Ya, wa idza staiqadha bada'a bis siwak. Kalau beliau bangun tidur, awal kali yang beliau
lakukan yaitu siwak. Setelah yang tadi maksudnya. Bersiwak. Ya susufah itu membersihkan mulutnya dengan siwak. Baik, kaum muslimin rahimakumullah, Masya Allah. Ya, apalagi ya ada dokter gigi di sini. Nah, kata mereka bahwa makanan itu 6 jam dari makan tidak digosok itu berbahaya. Ya. Yang pasti mulut akan bau, apalagi di antara sumber bau adalah tidur. Ya, kita diem, ya, kemudian ya lambung kita juga mengeluarkan hawa dan seterusnya. Maka subhanallah, ya disunahkan itu bersiwak. Siwak pakai apa, Ustaz? Siwak pakai apa? Naam, ya. Kalau di zaman Nabi pakai apa namanya? Kayu arak. Kalau antum lagi umroh haji ya banyak, atau nggak usah umroh haji ya, di Sofi ada tuh kayu siwak, ya. Naam, pakai kayu arak yang memang Allahu Akbar ya. Saya ingin tanya, kayu arak itu batang apa antum pernah punya siwak nggak? Punya nggak? Punya ya. Itu batang apa akar? Waduh, saya nggak pernah nanam, Ustaz. Itu akar, ikhwan. Itu akar itu, bukan batang. Ya, yang dijadikan siwak itu akarnya. Yang antum beli itu akar. Subhanallah ya. Yang memang luar biasa, memiliki aroma yang luar biasa, memang membersihkan, membuat bau hilang, dan juga kalau digigit dia lembut. Ya, subhanallah. Dan itu sangat mudah untuk kita bersiwak di setiap tempat. Karena kalau bawa formula di sini sikat gigi, aduh, gimana ya? Nah, tapi tidak mengapa, kalaupun tidak ada itu, masya Allah, kita dengan siwak yang ada apa itu? Pasta gigi dengan sikat giginya, alhamdulillah. Yuk kita ajarkan ini adab kepada anak-anak kita. Bangun tidur nak, jangan lupa siwak, jangan lupa gosok gigi. Sehat sunnah, sunnah sehat bersih. Apalagi setelah ini mau baca Quran atau mau sholat. Antum tahu ikhwani, kata Nabi, malaikat itu kalau antum sholat terus mendekati mulut antum karena ingin dengar bacaan Quran antum. jangan biarkan malaikat bebesik, ya, karena mulut antum bau jengkol, bau pete, ya, bau rokok lagi. Aduh, ada yang masih ngerokok di sini? Hati-hati, ya, tinggalkan. Saya ingin tanya, siapa yang berfatwa rokok haram? Jawab. Dikasih hadiah nih kue 1. Siapa yang berfatwa rokok haram? Hai jemaah. Masa nggak tahu? Siapa yang berfatwa rokok haram? Ibu-ibu? Nggak ada yang tahu? Oke, bungkusnya. Iya, bungkusnya. Ya kan? Membunuhmu. Ya kan? Impoten. Belum lagi gambar-gambar. Itu rokok. Fatwanya dibungkus. Ya, kata Allah, wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan kalian jerumuskan diri kalian kepada kerusakan, kebinasaan. Ya, jadi enggak usah jauh-jauh cari dalil. Di mana siapa yang berfatwa? Yang berfatwa bungkusnya. Hasbunallah, ya. Maka ayil ikhwah, na'am, itu yang keempat, yaitu bersiwak. Na'am. Kalau ini insya Allah sudah jadi kebiasaan kita ya. Ya, karena subhanallah. Ikhwan, kata Nabi, as-siwaku mardatun li rabb wa matharatun lil fam. Siwak itu menjadi sebab Allah ridha, mulut bersih. Imam Bukhari punya bab dalam Sahih Bukharinya, bab at-tasawwuku amaman nas. Bab sunnahnya bersiwak di depan manusia. Ana yakin antum jarang mengamalkannya. Coba antum nanti bawa kayu arak ke mall. Oh. Ibu-ibu, iya, ini Jordan katanya, jorok jidan, lah. Ini sunnah, ya. Dan dianjurkan siwak nanti Pak Bu sebelum sholat, sebelum wudu. Nah, dulu kakek-kakek kita, masya Allah, kiai-kiai kita, masya Allah, nggak pernah lepas tuh siwak. Sebelum sholat nyiwak, ya, cuma saya nggak pernah dicuci setahun. Ya, naam, kaum muslimin rahimakumullah. Jadi siwak itu sunnah di setiap keadaan. Ustaz lagi puasa boleh bersiwak? Boleh.
Yang tidak boleh kalau siwaknya dimakan. Iya. Pakai pasta gigi Ustaz? Boleh, enggak ada apa. Dan tidak ada dalil ya dilarang siwak ketika puasa atau setelah duhur saja ke atas. La, tidak. Ya. Lanjut, ikhwani, azakum. Yang selanjutnya itu ikhwan, bangun ya. Kita cuci tangan. Disanjurkan cuci tangan. Ya. Sebelum kita memegang air atau menyentuh yang lain, disunahkan cuci tangan, apalagi mau berwudu. Apalagi dulu Pak, jamaah sekalian, saya ingin tanya, kapan wudu pakai keran dimulai? Ayo, kapan sistem wudu pakai keran? Kapan? Baru di zaman Abu Hanifah. Makanya kalau antum belajar bahasa Arab, apa bahasa Arabnya keran? Hanafiyah. Cek di kamus. Keran itu bahasa Arabnya apa? Hanafiyah. Kenapa keran disebut Hanafiyah? Karena baru muncul di zaman Abu Hanifah. Keran. Dulu di zaman Nabi, wudu itu ngobok Pak. Ya, ngobok bejana, dikobok bejana. Dan pendapat yang sangat lemah, nggak boleh dikobok kalau tidak 2 kulah. Ini sangat lemah. Sehingga kalau kurang dari 2 kulah katanya musta'mal. Maaf ya, ini pendapat sangat lemah. Ya, karena di zaman Nabi SAW, Nabi kalau mau wudu didatangkan bejana. Nggak mungkin bejananya segede drum. Apalagi di zaman Nabi tidak masyhur banyak air sampai hari ini. Ya, kalau hari ini masih mending. Itu pun dari mana? Antum kalau ke Mekah ke Madinah jangan banyak mandi ya, nanti gatel antum. Serius. Coba gitu. Antum umroh tiap hari 3 kali sehari kayak di Tangerang. Pakai sabun, yakin gatel. Kering. Bersisik. Kenapa? Karena yang antum pakai di Mekah Madinah itu sulingan air laut dari Jeddah. Gak ada mana mata air di sana, mana gunungnya berair, tidak ada, batu. Ya, tidak banyak air di zaman Nabi SAW. Oke, makanya kalau kita lihat praktek wudhu Nabi dan wudhunya para sahabat, ya, utiya bi'ina di bawah ini itu bejana kecil. Fa'adkhala yadahu fil, wallahi lafadznya begitu. Fa'adkhala yadahu fil ina. Nabi lalu Utsman juga mempraktekkan memasukkan tangannya ke bejana itu. Jadi kita ini repot Pak. Nggak boleh dimasukkan kalau tidak 2 kula. 2 kula itu kurang lebih 200 liter Pak. 200 liter ke 2 kula itu. Ya, maka ini pendapat yang lemah, sangat lemah. Nih. Ya, Masya Allah. Ini sangat cukup untuk berwudu berapa orang nih kira-kira ini? Nah, ya, maka ayul ikhwah, nah hanya kalau antum bangun tidur, dilarang untuk langsung menyelupkan tangan. Oke, antum cucurkan dulu air ke tangan antum 3 kali, bersihkan. Lihat kata Nabi, idza staiqadha ahadukum min naumihi, bila kalian baru bangun tidur, fala yagmis yadahu, ojo, jangan masukin tangannya ke bejana, fil ina, ke dalam bejana, hatta yagsilaha, sampai dia cuci dulu 3 kali. Nih dicucurin dulu Bu. Begitu praktek Nabi dan begitu praktek Utsman dalam Sahih Bukhari, cucurkan cas, cuci dulu, ya, gitu. Baik, 3 kali. Kenapa? Kata Nabi, fa innahu la yadri aina batat yadah. Karena dia tidak tahu di mana tangan ini berada ketika antum tidur. Mungkin tangannya berkeliaran, nggarukin apa? Tempat yang najis. Atau mungkin ada tadi yang najis nemplok di tangan antum, antum tidak tahu. Ya, kalian tidak tahu di mana tangan kalian berada. Ya, sehingga jangan sampai 2 hikmahnya. 1, jangan sampai ada najis masuk ke air, dan jangan sampai juga media yang digunakan untuk ngusap wajah, ngusap tangan, ya, basuh kaki dalam keadaan ada kotorannya. Masya Allah. Pak Bu, pernah ada kejadian dan ini riwayatnya sahih. Ada orang yang ingin nguji hadis ini. Astagfirullah, wallahi. Riwayatnya sahih disebut oleh para ulama dalam kitab yaitu Ittiba'us Sunnah.
Seperti Syekh Saleh As-Sindi punya kitab namanya Ittiba'us Sunnah, ngikuti sunnah, jangan sombong dengan sunnah. Ya, ada orang baca hadis ini, kata Nabi, jangan kau celupkan tanganmu di bejana sampai kau cuci dulu 3 kali. Kenapa? Karena kalian tidak tahu di mana tangan kalian berada ketika tidur. Oke. Maka jamaah sekalian, apa yang dilakukan? Dia tali tangannya di ranjang. Dia bungkus dan dia tali tangannya di ranjang. Dengan asumsi aku nanti nggak perlu. Nggak perlu apa, Bu? Asumsinya begitu. Nanti aku nggak perlu cuci tangan. Subhanallah. Ya. Tidaklah bangun, kata para ulama, kata rawi, tidaklah bangun orang ini kecuali tangannya sudah ada di dalam duburnya. Diadab sama Allah SWT. Disebabkan dia mau menolak, mencoba ngetes. La. Jangan pernah ngetes. Katakan sami'na, jangan ngetes. Ya, gitu. Apa yang dikatakan Nabi kita dengarkan. Naam, dan kita ikuti. Tayyib. Kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya di antara ada bangun tidur, kita bacakan dulu satu hadis di sini. Hadis yang itu di situ ada adab, sekaligus ada keimanan yang tidak boleh kita ragu. Di mana kata Nabi SAW, ya'qidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum. Kalau kalian lagi tidur, setan bikin 3 iketan. Setan ngiket di sini, Pak. Tadi malam gimana? Kelihatan nggak iketan? Amantu bi Rasulillah. Aku beriman dengan Rasul. Ya. Karena tidak semua yang dikabarkan Nabi bisa lihat oleh mata telanjang kita. Kita lihat dengan mata hati kita. Contoh adab kubur. Coba digali kuburan Bapak Antum. Ada nggak? Nggak ada. Ya. Mana katanya? Bahkan sampai ada orang na'udzubillah saking kufurnya dia nguburin mayit pakai halu-haluan di bawah. Pengen dengar katanya malaikat mungkar nakir nanyanya kayak gimana? Pakai speaker. Astagfirullah. Lah, tentunya ini kekufuran, kebatilan ya. Taib, yang pasti kata Nabi, hadis ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim, antum kalau tidur, setan mengikat kepala antum dengan 3 ikatan. Ya. Tertulis di ikatan itu, alaika lailun tawil farqud. Ya Allah, itu kayaknya yang antum dan kita rasakan ya. Malam masih panjang mas, molor dewa malam masih panjang, tidur lagi saja. Gimana tadi malam beker jam berapa Pak? Wih, niatnya sih kenceng, beker jam 2 Pak. Wih, bekernya teriak, wah gitu kan. Antum bang, aduh jam 2. Jam 2. Pukul lagi bekernya. Ya, lalu setelah itu dia bersuara lagi 2:30 Pak. Ditambah lagi hujan turun. Waduh. Ya kan? Bekernya teriak lagi, kring. 2:30. Padahal dia yang tadi mencet beker jam 2 tuh sebelum tidur. Ya. Aduh, kayaknya masih ada waktu lah, bentar deh. Malam masih panjang, tidur lagi aja. Dipukul lagi tuh beker, Pak. Bangun lagi 3:30. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Bangunnya setelah adzan duhur. Ya adzan subuh. Allahu Akbar. Ternyata itu propaganda setan. Ada ikatan di sini Pak. Yang ditulis kata Nabi diikatnya, ya alaika lailun tawil farqud. Malam masih panjang mas, masih santai aja sih, tidur lagi aja. Yuk, diurutin sama dipijit sama gitu. Pas 3:30 bangun, ya Allah, AC nambah dingin, istri ngedekep, makin anget aja tuh, gitu kan? Akhirnya ya sudah, qadarullah ya. Nah, maka gimana caranya memutuskan 3 ikatan itu? Fa idza staiqadha, bila dia bangun, fadzakarallah,
Lalu dia mengingat Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. In halat uqdatun, terputus satu ikatan. Copot satu tuh. Sudah alhamdulillah, Pak. Ya, cuma masalahnya masih berapa? 2 ikatan. Masih mungkin bismika Allahumma amutu. Masih mungkin molor lagi. Maka bergegaslah kata Nabi, fa in tawaddoa. Kalau dia setelah itu langsung berwudu, in halat uqdatun, maka putus yang kedua. Jadi cara memutuskannya dengan apa? Yang kedua, wudu. Terputus. Sudah wudu, masih mungkin tidur? Masih. Setan masuk, aduh, setan udah kalah ya. Gitu, kalah 2 nih setan. Masih mungkin. Waduh, nih kayaknya besok nih kerjaan banyak. Kemudian waduh kayaknya nggak akan tidur siang deh. Dan setelah alasan banyak nih, berumuter di sini. Maka kata Nabi, fa in shalla, apabila dia bergegas langsung sholat, secara khusus ini sholat malam kata ulama. In halatil uqad kulluha, maka terputuslah semua ikatan di kepalanya. Fa asbaha nasyitan nani, maka dia pagi-paginya akan semangat, seger, nasyid. Thayyiban nafas, jiwanya bersih, jiwanya tenang. Wa illa, kalau enggak, kalau tidak, dibiarkan ikatan itu terus, ya, tidak kita copot, asbah khabisun nafsi kaslan, pagi-paginya jiwanya jelek dan lemes jo, malas. Allahu Akbar. Makanya Pak Bu, dalam riwayat yang lain, Allahu Akbar, Allah alam ya, saya dapat kabar di rumah sakit di Eropa, ya, pasien itu dibangunkan 1/3 malam terakhir, suruh menggerakkan badan. Nggak tahu tuh, coba antum cari kabarnya. Begitu anda dapat kabar. Kenapa? Karena secara ilmu medis, di saat itulah pergantian detok tubuh. Ya, subhanallah, di 1/3 malam itu. Maka mereka dibangunkan suruh gerak badan. Kalau kita, alhamdulillah, nggak pasti. Ya, kalau kita, makanya kata Nabi mengisyaratkan dalam hadis yang lain. Kata Nabi SAW, alaikum biqiyamil lail. Bangunlah kalian di sebagian malam, walaupun mungkin beberapa menit sebelum subuh. Salah satunya di antara disebutkan hikmahnya, matradatun lidai anil jasad. Karena bangun malam itu bisa mengusir penyakit dari badan. Ada yang mau sehat di sini? Bangun, ayo bangun, gerak di saat itu. Termasuk tadi ternyata ya di antara hikmahnya antum sudah bisa nyopot apa? Tali setan. Ya Allah, kayaknya tadi malam pengalaman deh kan ya. Iya, gimana tadi malam Pak? Ya Allah, sudah bangun sih. Adzan pertama bangun. Ya coba bangun doang, kencing tidur lagi. Allahul musta'an. Ya ibu-ibu biasanya Ibu ya. Allah, bangunnya cuma buat buang air, molor lagi, hasbunallah. Yuk para ikhwah, ya kita aja. Oke, berarti di sini Pak Bu jamaah, yaitu disunahkan berwudu. Ya, nah ketika wudunya Pak, khususnya wudu bangun subuh, lakukan istinsak, dilebihkan dan istinsak. Apa itu istinsak Ustaz? Masukin air ke hidung, hirup, dikeluarkan lagi, istinsak. Ya, gitu. Istinsak dan istinsar. Kenapa? Khususnya bangun tidur. Kata Nabi, idza sayqadha ahadukum min manamihi fatawadda. Kalau kalian bangun tidur dari tidur malamnya, berwudulah. Ya, falyastansir salasa marrat. Lakukanlah istinsak, lalu keluarkan kembali dari hidungnya 3 kali. Kenapa? Fa inna syaitana yabitu ala khaysumihi. Karena setan ketika antum tidur, ya, bermalam di lubang hidungnya. Subhanallah. Gimana Ustaz? Jangan tanya gimana deh. Anda juga nggak tahu. Ya, gimana? Nggak tahu. Pokoknya begitu. Ya, kita beriman dengan kabar. Ya, beriman dengan kabar. Kata Nabi, dan hadis ini sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Tidak diragukan kesahihannya.
syaitan bertengger di hidung kita. Ya, maka kata Nabi, ketika bangun tidur berwudu dan lebihkan dari sisi istinsak. Gimana cara saat? Ambil di sebelah tangan, hirup dengan hidung kita dan sebagian ke mulut kita, lalu ya 3. Seperti antum istinsak berwudu, cuma dilebihkan sedikit, dihisap. Khususnya ketika bangun tidur. Paham semuanya? Naam. Kenapa? Kata Nabi, karena syaitan yaitu berada di lubang hidungnya. Oke. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berarti di sini ya kita bangun tidur apa? Wudunya istinsaknya tambah, lalu kita sholat. Karena dengan sholat berarti 1 dari 3 ikatan syaitan terputus. Pagi-paginya seger. Saya sementara paling ya gemes kalau ngelihat santri ya terlambat ke masjid, Pak. Mohon maaf, tadi subuh pun saya ba'da subuh di masjid SMA, saya bilang subhanallah. Walaupun enggak semuanya, 1-2 sih ya. Gitu. Ada santri yang susah dibangunkan. Ya, baru datang ke masjid sudah jalannya pun santai. Ya, masih ada saja gitu. Ya, padahal sudah mau qomat. Baru bangun tidur. Nah, ya. Tadi sempat saya ba'da subuh tadi. Ayo. Ya kapan salat witirnya? Kapan salat malamnya? Atau jangan-jangan 2 rakaat sebelum subuh saja lewat tuh. Jangan, Pak. Yuk kita ya. Bismillah. Ya insyaallah kita amalkan. Insyaallah. Jadi jadikan itu kegiatan antum, Pak. Ya biasakannya. Memang ini perlu perjuangan. Salat malam, bangun malam perlu perjuangan. Tapi Pak, Masya Allah luar biasa. Ibu-ibu, rasakan nikmatnya salat malam. Wallahi, rasakan berkahnya salat malam. Rasakan kemudahan-kemudahan yang antum dapatkan dengan salat malam. Apalagi di situ antum ngerengek sama Allah. Kalau bisa antum menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Semoga Allah mudahkan kita. Lanjut, Pak, Bu. Yang keberapa? Yang kesekian. Yang ke-9 ya. Nah, yaitu Masya Allah, inilah semoga luar biasa nih. Rumah tangga kita, rumah tangga yang walaupun cuma 1, sakinah, mawadah, warahmah. Ya, apa tuh maksudnya walaupun cuma 1, Ustaz? Ya, naam, sakinah, mawadah, warahmah. Berarti 3 kan? Oh bukan, memang 1 itu. Ya, tenang, isinya cinta dan rahmat Allah. Salah satu rumah tangga yang diridhoi oleh Allah, rumah tangga subhanallah yang isinya suami istri, anak-anak, keluarga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Indah, Pak. Rumah tangga yang indah. Ya, semuanya mengamalkan sunnah, semuanya ibadah. Jangan tanya yang wajib. Lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak Bu, ada sebuah hadis Nabi mengapresiasi rumah tangga yang seperti ini. Semoga itu ada di rumah kita ya. Dan sampaikan hadis ini kepada keluarga kita. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad dengan yang sanad yang sahih, rahimallahu rajulan. Allah sangat menyayangi suami. Allah sangat menyayangi seorang suami. Qama minal lail. Dia bangun di waktu malam. Maksudnya sebelum subuh. Qama minal lail fasalla, lalu dia salat. Ibu, yo, indah enggak Bu kalau pas bangun malam menyaksikan suami sedang sujud? Indah enggak Bu? Masya Allah. Sujud, ruku, masa sedang menangis, berdoa kepada Allah. Ini bangun malam nonton bola. Suaminya kelihatan masih nonton bola, musibah ini. Nonton sinetron lagi, ya, film Korea, ya, dan seterusnya. Maka subhanallah, Allah sangat menyayangi seorang laki-laki bangun di waktu malam, lalu dia sholat malam. Lalu wa aiqadha imra'atahu. Dia pun bangunkan istrinya. Masya Allah. Atau apalah panggilan antum lah, yang apa? Ya, antum bangunkan istri antum. Fasallat, maka mereka pun berdua salat.
Allah, indahnya. Suami istri yang seperti inilah yang insya Allah dijaga dan sakinah, dan insya Allah keluar dari mereka anak-anak yang saleh. Oke? Maka isinya salat. Fa'in abad, bila terkadang istrinya rada kebluk, umun naum, ya, hesek bangunnya, susah bangun, rassa fi wajhil ma, diciprati di wajahnya air. Tapi sudah ada perjanjian ya. Sebelumnya ngobrol dulu. Ini bukan hanya nggak ada perjanjian, yang disiram ember pak. Segayung, lah, ya. Masa dengan penuh kasih sayang, neng ada atau apalah nama manggilnya, diciprati, ayo bangun malam, sholat, Allah, ya. Fa salat, ya. Maka akhirnya dia bangun dan sholat. Wa rahimallahu mru'atan, sebaliknya kata. Juga sama, Allah menyayangi, merahmati seorang istri wanita yang salehah. Qamat minal lail, dia pun terbangun di waktu malam. Fasallat, Allahu Akbar. Istri yang salehah itu sujud, ruku', sedang menangis kepada, baik salat berdua atau salat masing-masing. Boleh tak Ustaz salat berdua? Boleh, sesekali. Tidak setiap hari ya. Berjamaah disyariatkan setiap hari dalam Ramadan saja. Ya, adapun di luar Ramadan sesekali. Oke. Kemudian fa'in aba, bila pun suaminya agak kebluk tadi, Abu Naum, ya, maka rassa fi wajhil ma, diciprati dengan kasih sayang di wajahnya. Subhanallah. Akhirnya mereka pun bangun. Allahu Akbar. Berkah Pak, walaupun rumah ngontrak berkah. Walaupun serba terbatas, insya Allah berkah. Tunggu tanggal apa Pak? Tunggu tanggal keberkahan, kemudahan dan kebaikannya dari Allah, yang pasti hidupnya akan tenang, dicukup oleh Allah. Ya, maka di sini di antara sunahnya Pak Bu jamaah sekalian itu tadi ya, bangun malam dan juga itu membangunkan keluarga. Makanya Nabi SAW Pak, Nabi SAW paling cepat tidur, paling cepat bangun. Kalau antum? Hah? Woi. Paling lambat tidur, paling lambat bangun. Yang masalah paling cepat tidur, nggak bangun-bangun. Ayo, makanya Pak Bu, kalau tidak ada kepentingan, makruh. Ya, Nabi SAW, ya, Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, Nabi tidak suka tidur sebelum Isya. Karena Nabi yakrahun naumu qabla al-Isya wal kalama ba'daha. Dan Nabi enggak suka, benci, kurang suka banyak ngomong setelah Isya, begadang. Kecuali untuk maslahat. Ya, maslahat suami istri, maslahat ya subhanallah, terkadang ya ada nuntut ilmu. Imam Bukhari punya bab as-sahar fi talabil hadis. Bab bolehnya begadang dalam rangka nuntut ilmu. Boleh. Begadang jangan ya, begadang jangan begadang. Ya, bila tak ada gitulah kira-kira ya. Itu ada hadisnya ternyata itu ya. Nah, maka ikhwanakumullah, ya, jangan biasakan begadang. Allahu Akbar. Dan untuk kesehatan pun tidak baik. Ya, kalau didengar beberapa teman-teman dokter kita mengatakan jam 10 itu maksimum kalau bisa. Jam 10 itu sudah terlambat sebetulnya. Ya, jam 10 sudah terlambat sebetulnya. Ya, kalau bisa, ya mungkin sesekali karena ada hajat, tidak ada. Imam Syafi'i pernah menggunakan wudu Isya untuk sholat subuh. Paham tidak? Paham ya? Imam Syafi'i pernah menggunakan wudu Isya untuk sholat subuh. Maksudnya apa? Allah. Tak tidur. Bahkan wudunya nggak sampai batal Pak. Wudu Isya masih dipakai sholat subuh. Tapi ngapain? Nonton bola? Togel? Apa? Bukan. Ngobrol? Catur? Gaplek? La. Allahu Akbar. Beliau menuntut ilmu, mereka membaca, mengeluarkan faidah-faidah dari satu hadis.
Subhanallah. Maka ya, kaum muslimin rahimakumullah, ya di sini hendaknya kita menyempatkan yaitu bangun malam, sehingga perlu diusahakan Pak. Di antara Pak Bu, teman-teman mungkin sebagian kita agak susah bangun malam. Pertama, di antara cara bangun malam supaya mudah, tidur siang sedikit. Tidur siang sedikit. Karena yang tidak tidur siang tidur malamnya lelap. Dan subhanallah Pak, ini luar biasa secara dokter, ada bahkan sudah ada disertasi tentang manfaat tidur siang, dokter. Di mana matahari itu sedang memuncak sehingga darah kita naik, perlu diledakkan dengan tidur siang, sehat. Ya, dan memudahkan salat malam. Yang kedua tentunya ikhwah, ya, tidak begadang. Tidak begadang. Ya. Yang ketiga yaitu ya apa? Pakai beker ya, ada usaha. Atau minta tolong sama orang sekitar antum, istri, suami atau yang lain. Bangunkan aku ya jam sekian ya, minta tolong. Yang selanjutnya tentunya kita niat. Sebelum tidur, bismillah, aku mau sholat malam. Maaf Pak Bu, jadikan ini budaya antum ya, sholat malam nih. Kalau boleh saya berwasiat, jangan tinggalkan sholat malam. Wallahi. Ibu-ibu, jangan tinggalkan sholat malam. Bapak-bapak, jangan tinggalkan sholat malam, khususnya witir. Abu Hanifah berfatwa witir itu wajib. Jumhur mengatakan tidak. Namun sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Makanya Nabi enggak pernah meninggalkan sholat witir, baik dalam keadaan mukim ataupun safar. Lagi safar, lagi mukim, Nabi enggak pernah tinggalkan sholat witir. Sunnah, tapi kata Imam Ahmad apa? Kata Imam Ahmad, man taraka witran fa innahu rajulun su'. Siapa yang kebiasaan meninggalkan sholat witir, enggak pernah sholat witir, maka dia orang buruk katanya. La tuqbal syahadatuhu, kalau bersaksi jangan diterima. Subhanallah. Itu fatwanya Imam Ahmad. Ya? Kalau dia bersaksi jangan diterima. Dia fasik. Kalau kebiasaan meninggalkan sholat witir. Tinggal terserah antum. Mana luasnya? Apa sebelum tidur? Kalau khawatir tidak bangun di akhir malam. Atau antum yaitu diakhirkan kalau memang mungkin yaitu bangun di akhir malam. Paham ya? Naam, barakallahu fikum. Kemudian ikhwani, tentunya bangun pagi-pagi. Maksudnya bangun pagi-pagi apa? Kan tadi sudah sholat subuh Ustaz. Iya, maksudnya Pak Bu, subhanallah. Pak, waktu pagi itu waktu gagah Pak. Sampai kapan Pak disebut waktu gagah? Sampai terbit matahari. Disitulah berkah ditebarkan. Berkah. Dengan doa Nabi, kata Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Ya. Maka subhanallah, di antara kebiasaan Nabi, Samurah bin Jundub, dalam Sahih Muslim, Samurah pernah ditanya, akunta tujalisun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, apakah kau sering duduk dulu bersama Nabi? Qala na'am. Ya, aku sering banget duduk sama Nabi SAW. Terus kata Samurah, kana la yakhruj min musallahu alladhi yusalla fihi al-fajr hatta tatlu'a asy-syams. Ini dalam Sahih Muslim. Di antara kebiasaan duduk beliau dan aku sering bersama beliau, kata Samurah, beliau tidak keluar dari tempat di mana dia sholat subuh, maksudnya di masjid, hatta tatlu'a asy-syams, sampai terbit matahari. Itu kebiasaan Nabi, Pak. Kebiasaan Nabi tidak keluar masjid sampai terbit matahari. Kalau itunya sahih. Adapun sholatnya ada persisian, sahih apa tidak, namun boleh antum amalkan. Yang disebut dengan sholat apa? Syuruk atau isyraq. Ya, Masya Allah. Makanya ibu-ibu luar biasa. Semoga ini ya walaupun boleh aja. Apa kebiasaan antum? Aduh Ustaz, kebiasaan anak pada subuh tidur lagi. Boleh ya boleh. Cuma sayang. Di saat keberkahan ditebar dan dibagikan, antum tidur. Sayang. Ya, gitu. Makanya Pak Bu, maaf, tidak ada cerita Nabi dan sahabat tidur ba'da subuh.
Ya, apalagi di situ ada zikir. Kalau bisa Anda jangan gangguan, kalau bisa usahakan Anda jangan tinggalkan. Zikir ini demi Allah, kalau dijaga kebaikan dunia dan akhirat, dan antum terjaga dari keburukan dunia, hatta jin gak akan berani deketin antum. Namanya zikir pagi dan petang. Zikir pagi sore jaga, Pak. Pagi dari subuh sampai terbit matahari, sore dari asar sampai tenggelam. Naam. Fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Banyaklah bertasbih kepada Allah sebelum muncul matahari dan sebelum tenggelam. Maka jamaah sekalian, ayo, ya, ini jadikan kebiasaan kita, ya. Nah, terakhir di sini. Jadi sekali lagi, bangun di pagi-pagi maksudnya di sini tidak tidur di waktu pagi. Waktu paginya kapan? Sampai terbit matahari. Sudah jadwalkan saja. Tidur antum tampil malam, nanti tidur lagi ba'da zuhur atau sebelum zuhur boleh. Qailulah itu bisa dua, Pak. Khususnya di hari Jumat, para sahabat qailulahnya sebelum zuhur. Ya, jam 10, setengah 11, setengah jam qailulah. Namanya qailulah. Sakedik pisan cenah bahasa Sunda mah. Ya, sedikit sekali, qalil itu dikit, tapi qailulah lebih dikit lagi. Ya, jangan panjang ya. Nah, biasanya kalau santri di Pandeglang, santri jam 2 selesai urusan makan sekolah, mereka tidur istirahat sampai jam 3 siang. Selesai, 1 jam selesai. Ya, maka naam sempatkan. Itu sunnah ya. Kemudian tentunya di sini beliau sebutkan merapikan tempat tidur. Saya kira kalau ini sesuatu yang ya biasa, Masya Allah. Tapi ya begitulah Islam, rapi, bersih, tidak kumuh ya. Itu merapikan kembali tempat tidur ya, supaya dalam keadaan indah kembali. Nah, maka ikhwah, itulah Masya Allah beberapa sunnah. Coba kita ulangi. Pertama apa? Menyaksikan nikmat Allah. Yang kedua apa, Bu? Mengusap wajah. Kalau bisa dilanjutkan dengan membaca 10 akhir surat Al-Imran. Kemudian zikir. Zikirnya terbagi berapa tadi? Ada 3. Zikir ketika standar biasa, zikir ketika bangun agak malam, zikir ketika dikejar-kejar apa tadi? KPK. Zikir dalam keadaan kaget ya. Itu yang ketiga. Yang keempat apa ikhwan? Bersiwak. Naam, bersiwak. Ya, cuci itu gigi atau bersihkan gigi. Kemudian yang kelima apa? Cuci tangan 3 kali sebelum memasukkan ke bejana. Kalau kita pakai keran gimana Ustaz? Ya sudah. Ya, kita keran cuci tangan dan biasakan mau wudu pun cuci tangan. Lalu setelah itu kita berwudu, bahkan di situ ada yang ditekankan yaitu istinsyak. Ya, itu ke-6 ke-7 itu istinsyak. Kenapa? Karena ketika tidur syaitan berada di hidung antum. Kemudian kita salat, Allahu Akbar, zikir, wudu, salat. Apa itu? Apa itu? Gunting. Gunting, ikatan setan. Ya. Jadi kalau enggak antum gunting berarti ya tadi masih dipropaganda oleh setan, malam masih panjang mas, molor lagi saja. Ya, begitu tulisan yang ada di ikatan tersebut. Kemudian membangunkan keluarga, Allahu Akbar, salat malam. Dan yang terakhir, yang sebelum terakhir itu usahakan tidak tidur di waktu pagi. Kapan waktu paginya, Pak? Sampai terbit mata. Itu waktu berkah. Waktu berkah. Ya, antum malah tidur ya. Lalu kembali membersihkan tempat istirahat kita. Wallahu alam. Itu saja mungkin ya. Tafadhal bila ada yang ingin tanyakan. Naam, tafadhal. Nah. Salam. Ya, pertanyaan bagus. Ini pembahasannya tentunya nanti pas mau tidur ya. Enggak apa-apa. Kata Nabi SAW, ya, bila, di antara sunnah tidur, berwudu sebelum tidur. Berwudu sebelum. Walaupun maaf ya, antum punya hadas besar. Walaupun antum punya hadas besar. Katakan maaf ya, sudah ada menggaul istri. Lalu antum mau tidur, nantilah bangunnya mandinya setelah bangun. Boleh. Namun tetap disunahkan berwudu. Nah,
Di antara keutamaannya Nabi katakan kalau antum tidur dalam keadaan berwudu, lalu di tengah malam antum terbangun, maka malaikat berada di sisi kepala antum. Lalu kata malaikat, Rabbi firli fulan fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampunilah si fulan karena dia tidur dalam keadaan suci. Maksudnya dalam keadaan berwudu. Itu keutamaannya. Taib, kalau batalnya karena apa dulu? Ya. Batalnya karena tidur ya memang untuk tidur. Tapi kalau batal memang sebelum tidur, contoh misalkan buang angin atau tadi bergaul dengan istri, ya maka hendaknya wudu lagi. Ya sebelum tidur, hendaknya antum wudu kembali. Naam. Barakallahu fik. Ya. Salat sunnah bagi wanita yang tidak ada kesibukan mengurus suami dan anak. Barakallahu fiik. Ya. Salat sunnah, Masya Allah. Ada ibu-ibu yang mungkin, mohon maaf ya, sudah anaknya besar-besar atau mungkin suaminya wafat ya. Sehingga tidak banyak kegiatan. Alhamdulillah. Semoga Allah jaga urusan dunianya. Tapi jangan sampai urusan agama ibadahnya lalai. Ya. Maka Masya Allah. Bisa dia lakukan sholat-sholat yang jelas. Contoh tahajud. Apalagi Pak tadi witir dengan witirnya. Apalagi rawatib ibu-ibu. Kata Nabi siapa yang menjaga 12 atau 10 rakaat Allah bangunkan istananya di surga. Sholat rawatib. Ya. Sholat qobliyah ba'diyah. Yang 10 rakaat. Apalagi sholat duha, ya. Nah, itu yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Dan yang lebih hebat dari itu, karena sholat terbatas, ya, karena sholat terbatas, yaitu banyak berzikir. Jamaah, subhanallah. Ibadah yang paling ringan, tanpa modal, tanpa, ya, tenaga, tanpa harus menghususkan waktu apa? Zikir. Apalagi mohon maaf, bagi teman-teman yang sudah pensiun, tidak lagi banyak kegiatan, alhamdulillah, tinggal terima transfer dari anak kan gitu kan? Hah? Atau dari gaji pensiunnya, maka ibadah yang paling dianjurkan oleh Nabi SAW itu berzikir, banyak berzikir ikhwan. Allahu Akbar. Kata Nabi, antakuna lisanaka rotban bidzikrillah. Hendaknya senantiasa lisanmu banyak mengingat, bahasa mengingat Allah. Dan itu tidak mesti yang sudah tua, yang kita pun yang muda. Allahu Akbar. Ini yang paling susah nih. Setan benar-benar goda kita. Dari tadi di mobil mingkem aja. Ya, bawa motor mingkem aja. Benar Pak? Nah, ya, padahal dia bisa, subhanallah, astagfirullah, haula wala quwata illa billah. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ada yang nanya langsung lagi? Bapak ada yang nanya langsung? Oke. Untuk teman Ana, beliau sedang sakit, sedang dirawat di rumah sakit. Beliau ya apa? Beliau merasa titisan orang sakti. Woi. Beliau merasa di bawah rumahnya ada ular besar dan beliau melakukan gerakan ular. Ya, teman Ana salah akidah. Dan yang harus dilakukan, pertama, yang wajib pertama kali dia lakukan adalah meninggalkan keyakinan itu, berlepas diri, selesai. Itu yang pertama. Ya, meninggalkan keyakinan itu. Harus kita nasihati, kita kabarkan. Kalau itu masih melupakan keyakinan, maka masih dirundung oleh kesyirikan dan setan pun senang. Karena setannya digubris. Gak dicuekin. Katakan ada, tapi kalau setannya dicuekin, nanti juga bosan dia. Maka satu, dia wajib tinggalkan, yaitu apa? Tadi itu, ya, keyakinan itu yang berada di kepalanya dan seterusnya, titisan dan sebagainya, tidak ada. Itu apa, maaf ya, ada istilah terkadang khodam lah, apalah, ini dari nenek lah, dari kakek, gak ada itu. Tinggalkan. Ya. Tinggalkan keyakinan itu. Diingatkan. Karena itulah yang akan menjadi, yang enggak ada pun bisa jadi ada.
dengan keyakinannya, dengan asumsinya, dengan mindsetnya, ya, gitu. Kaum muslimin kaumullah. Yang kedua, maka setelah ditinggalkan keyakinan, ya dia harus berusaha untuk, kalau memang seperti itu yang dirasakan, gampang. Ya Allah Pak, setan itu lemah Pak. Inna qaida syaitani kana dha'ifa. Setan itu lemah Pak. Gampang itu. Ya? Hanya saja memang setan ini agak licik dikit nih. Apa liciknya? Innahum yarunakum min haitsu la taronahum. Mereka melihat kita sementara kita nggak pernah melihat mereka. Kalau perang siapa yang menang? Woi, siapa yang menang? Jamaah, ayo baca, jawab. Mereka melihat kita nggak bisa melihat mereka. Siapa yang menang kalau perang? Jawab. Enggak, kita yang menang. Wallahi kita yang menang. Kenapa? Karena kita punya backing yang bisa melihat mereka. Siapa? Allah. Karena kita punya penjaga yang bisa melihat mereka. Siapa? Allah. Yang lebih kuat yang menciptakan mereka. Allah. Makanya tiap hari kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Qul a'udzu birabbin nas min syarrin nafasati fil 'uqad dan seterusnya. Ya, min syarril alladzi yuwaswisu fi sudurin nas dan seterusnya. Kita yang menang. Karena kita punya backing, masalahnya ya kita sudah kalah strategi perang, kitanya tidak minta pertolongan. Ya? Gitu. Maka cara yang kedua, gampang, gak usah digubris tadi, hilangkan keyakinan. Yang kedua, dan hilangkan rasa takut. Jangan takut sama setan, ditantang saja setan itu. Ya? Karena dia lemah. Justru kalau kita takut, takut sama gue ya. Nah, semakin dia ngelunjak sama kita. Dan ini benar cerita Imam Ahmad dulu kalau meruqyah, imamnya nggak datang. Suruh ngirim sendalnya Imam Ahmad. Lu lihat kekuatan iman sampai setan ke sendalnya Imam Ahmad takut. Kalau antum Umar bin Khattab kata Nabi, Ya Umar, tidaklah kau melewati satu yaitu jalan kecuali setan cari jalan yang lain. Takut sama Umar. Setan tuh takut sama antum gelandeotan. Karena antumnya teman setan masalahnya. Karena kitanya ini takut sama setan, kita malah kita negeti setan. Jangan. Nah, maka jamaah sekalian, gini, setan yang datang ke rumah kita, ke badan antum, anggap seperti tamu yang tak diundang. Ya, gimana? Ada tamu nggak diundang dikasih kopi sama antum gimana? Woi, dikasih nasi padang, dibuat nyaman di rumah antum, keluar nggak? Ya nggak keluar lah. Nyaman di rumah antum. Ya, seharusnya ada tamu tak diundang, padahal sementara dia jahat dan musuh kita, jangan dibiarkan, diganggu terus. Dibuat dia tidak nyaman, nanti juga lama-lama pergi. Sabar memang, tamunya rada goblok dikit memang. Iya, tamunya nih raga ngeyel memang. Antum harus sabar nih. Tapi insya Allah diganggu terus sama antum, tidak dibuat nyaman di rumah antum, lama-lama lari dia. Ya, maka dengan caranya santai. Yang saat pertama dengan tingkatkan ibadah kepada ihfadillah yahfad. Jagalah Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Kuatkan salatnya yang wajib, yang sunnah. Kuatkan puasanya, kuatkan ibadahnya. Kalau wanita, kuatkan jilbabnya, tutup aurat dengan baik. Kuatkan ibadahnya. Yang kedua, yaitu kuatkan dzikirnya. Kuatkan dzikirnya. Dan bacaannya terhadap kitabullah Al-Quran. Dzikir yang paling tajam 3 Pak. Dzikir untuk mengusir setan paling tajam 3. 1, dzikir setelah salat. Yang kedua, dzikir pagi petang tadi. Yang ketiga, dzikir sebelum tidur Pak. 3 dzikir antum jaga, setan insya Allah nggak akan berani deketin antum. Tapi butuh proses. Kadang-kadang tadi setannya ngeyel kadang.
Nggak apa-apa, bikin kita sibuk dia. Ya. Dan zikir-zikir yang lain. Kata Nabi, kalau malam antum pintu tutup bismillah. Bejana tutup bismillah. Ya. Karena setan nggak akan bisa masuk. Ya. Gitu. Dan zikir. Masuk kamar mandi. Masuk bismillah. Ada siblis, ada khubusi wal khaba'is. Jin laki-laki, jin wanita. Maka kita zikir, Pak, zikir. Ya, lalu kita dekat dengan Al-Qur'an. Masya Allah. Baik secara umum, Pak, Quran dibaca, Pak. Termasuk di rumah kita, setan ngiprit, kata Nabi. Inna syaitana yanfiru minal bait alladhi yuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan akan ngiprit dari rumah yang dibacakan apa? Surat Baqarah. Secara umum dekat dengan Quran. Secara khusus, pegang kepala antum sendiri atau bacakan di air. Setiap antum meminum, bacakan ayat kursi. Setiap antum meminum, bacakan ayat kursi. Bacakan Al-Fatihah berulang-ulang. Bacakan Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas. Antum minum atau antum pegang kepala antum. Terus ya, antum bisa ngusir setan, nggak mesti ngundang orang Pandeglang. Antum bisa ngusir setan, insyaallah. Ya, jadi tapi butuh sabar. Butuh sabar. Jadi jangan takut. Awal kekalahan takut sama setan. Nih, pertanyaan ini aja bikin takut nih. Bikin takut yang bertanya, bukan kita. Ya? Bikin takut yang bertanya, oh, di bawah rumahnya ada apa nih? Ada ular apa? Ada. Tapi Ustaz, dulu anak pernah punya ilmu itu, misalnya ilmu belut. Susah dipegang, licin. Ilmu harimau, ilmu ular dan sebagainya. Mungkin ilmu itu ada. Tapi lakukan yang tadi. Tinggalkan keyakinan itu, tinggalkan, selesai, nanti juga hilang. Lalu tadi sibukkan dengan ibadah. Banyak zikir kepada Allah. Insyaallah. Walaupun ya setan terkadang ya mengganggu kita jadi-jadian, Pak. Ya udah santai saja. Lawan saja. Ya, enggak usah takut sama setan, Pak. Justru takut itu sudah satu kekalahan yang belum perang antum udah kalah. Jangan takut sama dia, lakukan. Ya, insyaallah backing antum yang maha kuat. Siapa dia? Rabbul Alamin Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ustaz, ini curhat nih. Caranya agar suami saya berhenti merokok. Jangan dikasih duit. Ya. Allah, ini ikhwan, ada istri antum curhat nih. Tapi semoga yang bukan yang di sini nih suaminya nih ya. Naam. Untuk sekarang sih sudah cukup kurang, alhamdulillah ya. Gak kayak awal nikah, Masya Allah. Ya, sebenarnya pas sebelum nikah ya, ibunya juga masih suka rokok kayaknya. Ya. Sehingga tidak pilih-pilih ya. Tapi ya tapi lebih baik bila benar-benar ketika merokok ya hilang ya. Nah, Masya Allah. Pertama, ikhwani, tidak luput dari hidayah. Semuanya adalah hidayah. Tapi hidayah itu nggak bisa, hidayah itu tidak datang sendiri, harus dicari. Maka kewajiban kita, kalaupun dari sisi istri, ya doakan, jangan lupa doakan. Yang membolak-balik hati adalah Allah. Yang kasih hidayah adalah Allah. Semuanya Allah. Yang kedua, dinasihatin sambil dipijit. Jangan dicau, jangan diomelin, ya. Ibu-ibu nasihatin suami, jangan sambil ngomel-ngomel. Ya, gitu. Rokoknya dibakar dan seterusnya. Lah. Ya, dengan nasihat. Ya, dia walaupun bagaimana adalah pemimpin kita. Yang kita wajib hormat, wajib taat. Ya, beda menasihati anak dengan nasihati suami. Sebagaimana beda nasihati anak dengan nasihati orang tua, apalagi sebagai istri. Maka kita nasihati dengan cara yang baik, kita doakan, ya. Lalu mungkin bisa diajak konsultasi, ya, dengan orang yang paham kesehatan atau dengan ustadz dan sebagainya. Ya, semoga Allah berikan, atau tadi bertahap, ya. Alhamdulillah ini sudah ada tahapan. Ya, lama-lama insya Allah hilang. Walaupun sebetulnya
bab larangan itu sejatinya jangan bertahap. Idza nahaitukum an idza nahaitukum fantahu. Kalau kalian dilarang sesuatu tinggalkan. Ya, karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita, ya. Maka begitu mungkin caranya, dan subhanallah, dan bersabar Ibu, ya. Jangan gara-gara ini langsung minta cerai, ya. Gitu, ya. Nah, saya ingin tanya, ngerokok pakai tangan yang mana? Kanan apa kiri? Ui. Ngerokok pakai bismillah enggak? Minum pakai bismillah, makan pakai bismillah. Ngerokok bismillah enggak? Hah? Ibu-ibu ngerokok tangan kanan apa tangan kiri? Kaki kiri. Enggak boleh tangan kanan, enggak boleh tangan kiri. Maksudnya diinjak. Ya. Nah, maka ya doakan ya, semoga Allah subhanahu berikan keberkahan. Dan subhanallah ya, mohon maaf ya, rokok ya katakan dari sisi yang tidak disukai sama malaikat Allah dan Rasulnya saja, jelas bau mulut. Bau mulut. Allahul musta'an. Enggak kebayang tuh. Yang suaminya masih ngerokok, pas cium-cium asbak. Ya. Nah, antum dolim sama istri. Allah, ya. Gitu, pas deketin antum malaikat aja bebesik. Ya. Gitu, istri juga terganggu. Belum lagi semuanya paham, perokok pasif lebih buruk daripada perokok aktif. Gara-gara kita, ya Allah, ya. Gitu. Sekarang motor 2 tak aja udah nggak boleh ya. Sekarang tak tuh. Motor 2 tak aja udah nggak boleh. Sekarang masalah ngetak terus. Subhanallah. Dan kita khawatir, Pak. Kata Nabi SAW, mohon maaf ya, semua dosa masih mudah Allah ampuni, kecuali yang terang-terangan. Astaghfirullah. Kullu nasi mu'afa illal mujahirun. Semua orang masih Allah mudah diampuni, Allah mudah ampuni, kecuali yang terang-terangan. Melakukan dosanya nggak malu, terang-terangan. Ya, betapa banyak hari ini dosa terang-terangan. Wanita nggak pakai jilbab, dah terang-terangan sekarang. Ya kan? Maaf ya, musik, ya, dan sebagainya, termasuk rokok terang-terangan. Ya, sayangnya subhanallah, memang mereka terkadang memang tidak paham. Paling pun banter paham apa ini? Makruh. Ya, cuma makruh. Allah makruh. Menganggap remeh makruh. Makruh itu apa artinya? Woi mas, apa makruh artinya? Dibenci, tidak disukai. Tapi yang benci siapa? Lurah, Pak RT? Ibu, katakan bila katakan makruh, yang membenci siapa? Allahu Akbar. Antum berani dibenci sama Allah? Ya, mohon maaf, belum lama saya masuk ke satu masjid di rest area, ada tukang yang nunggu 2.000 itu ya, kamar mandi. Rokoknya apa namanya? 1, 2, 3 itu apa namanya? Apa Pak? Jisamsu ya? Ya kan? Jisamsu kan? Saya bilang, Mas, sudah nikah belum? Belum, Pak. Punya rumah? Kontrak, Pak. Motor? Mobil? Enggak. Motor adalah. Umrah? Boro-boro, Pak, katanya. Dari mana duitnya? Tapi saya candain. Antum ngerokok udah berapa tahun? Ya, 20 tahun lah, Pak, katanya. Masya Allah. Sehari berapa? Ya, sekian. Berapa jisamsu, Pak? Coba yang hafal. Pasti nggak mau tunjuk atau takut ketahuan ya. Katakan 20.000 sehari. Coba dihitung. Ya, 20.000 kali 10 tahun. Masya Allah. Bisa umrah itu, bisa beli istri itu. Ya, bisa beli motor, nah, luar biasa. Dibakar habis setiap hari. Mubazir. Allahul musta'an. Ya, semoga Allah jaga antum saya. Tapi anak kita cukup Pak ya. Subhanakallah bihamdik. Atma sebelum anak tutup ikhwani, dari kabar-kabar Pandeglang ya, pendaftaran santri baru SMP, SMA dan sekolah tinggi sudah dibuka dan putra-putri ya. Silakan bila ada yang ingin kembali menitipkan putra-putrinya. Dan yang kedua, ya tentunya mohon doanya subhanallah. Ya, Riyadus Shalihin ingin senantiasa ya, yang pasti bukan bisnis oriented. Ya, kalau bisnis oriented
insya Allah kita bisa pasang 2 juta sebulan. 2,5 juta, 3 juta, 4 juta. Dengan standar di Riyadhus Shalihin yang sudah terakreditasi sama Madinah, ya, dan insya Allah juga fasilitasnya cukup, ya. Namun kita masih, ya, yang penting operasional jalan deh, ya, untuk operasional para santri, guru-guru makan sebagainya. Itu pun masya Allah, yang yatim, yang lajiz, ya, yang du'afa, belum lagi anak asatid semua kita gratiskan dari kampung sekitar, keumuman kita gratiskan, ya, sehingga alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, ya, pendidikan berjalan. Namun tentunya dari sisi pengembangan yang sifatnya fasilitas masih belum totality dari hasil, yaitu masuk keluar masuk uang yang didapatkan dari santri secara umum. Oleh karena itu, ya, kita masih suka nyanyi ya dana, ya. Naam, kita, ya, sedang banyak memang PR pembangunan di pondok, ya. Sedang bangun ruang makan santri, sedang bangun yaitu gedung sekolah, ya, rumah guru, ya, dan seterusnya memang cukup besar. Sehingga masih bisa lah berbagi cerita. Barangkali di antara antum masih ada yang Allah luaskan, atau ada sahabat-sahabat yang bingung kemana harus berinfak. Kasih saja nomor HP orang Pandeglang, ya. Nah, untuk ikut berjuang dalam perjuangan dakwah. Dan alhamdulillah kabar gembira juga ikhwani, masya Allah, dakwah di Pandeglang, di Banten sebelah sana, semakin insya Allah kebaikannya terlihat. Dulu masyarakat yang begitu anti dengan kita, sekarang Pak Bu minimal 2.000 yang datang ngaji. Minimal 2.000 yang datang ngaji. Dari ratusan kampung sekitar. Kalau antum besok hari Senin ke Pandeglang, antum akan lihat, ya, pakai angkot, ya, ada yang pakai mobil pick up, ada yang odong-odong, ya. Mereka datang dari mana-mana. Gitu. Sama juga itu pun tidak luput dari dana, ya, karena angkot-angkot mereka sekitar 100 sekian angkot itu semuanya kita yang bayar. Ya, karena yang penting mereka mau ngaji. Mereka mau datang dihadir di majlis ilmu. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, progres kita minimal mereka pulang bawa tauhid. Ya, mereka pulang benang hitam udah pada dicopot tuh. Ya, enggak kedukun lagi sudah. Enggak tawaf lagi di batu apa? Allahul musta'an. Ya, minimal tauhid, mati di atas kemurnian la ilaha illallah. Ya, monggo nanti, ya, nah mungkin sebagian kita ada yang pusing bingung kebanyakan duit, telepon saja orang Pandeglang, ya. Nomor saya ada di panitia, ya, silahkan, ya, semoga Allah mudahkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.